Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Steve. Kali ini Kak Steve akan menceritakan seri kisah Nabi dan Rasul, kisah Nabi Muhammad SAW, dengan penulis Itanov dan penerbit Ciklik Media. Yuk kita simak ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada malam 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat dilahirkan, ayahnya bernama Abdullah sudah tiada. Pada saat itu, pasukan penunggang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Habasyah menyerang dan merampas harta milik penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah, Allah SWT mengutus burung-burung ababil membawa kerikil yang mengandung wabah penyakit. Kikil-kikil itu dijatuhkan ke arah pasukan gajah hingga meninggal. Nabi Muhammad SAW mempunyai ibu susu bernama Halimah. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, daerah sekitar rumah ibu susunya itu subur, padahal sebelumnya gersang dan kering. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun, malaikat Jibril mendatanginya dalam posisi terlentang. Dadanya dibelah, hati dan segumpal darah dikeluarkan dari dadanya, lalu dicuci, kemudian ditata kembali ke tempat semula. Ibunya bernama Aminah, meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Lalu ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah mengembala kambing-kambingnya. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Selanjutnya, dia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah berusia 12 tahun, dia diajak pamannya untuk berdagang. Di sana, dia bertemu dengan banyak orang, termasuk seorang penduta Yahudi bernama Buhairah yang melihat kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia pun berkata kepada Abu Thalib, "Sesungguhnya anak saudara ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka jagalah ia baik-baik." Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, sebab ia selalu jujur dalam berdagang. Ia tidak segan menunjukkan dan mengatakan apa adanya tentang para dagangannya, meskipun rusak sekalipun. Janda kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid pun tertarik untuk memperkerjakan Nabi Muhammad SAW. Ia pun terkesan dengan cara bisnis Nabi Muhammad SAW yang mampu membawa keuntungan berkali-kali lipat. Keduanya pun jatuh hati, lalu menikah. Nabi Muhammad SAW pun tidak keberatan dengan perbedaan usia mereka, sebab saat itu ia berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira, tepatnya di atas Jabal Nur, melalui malaikat Jibril. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama masuk Islam diantaranya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, dan Zubair. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy sangat marah. Mereka melarang penyerang Islam dan nyawa Nabi Muhammad SAW menjadi taruhannya. Pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW masuk di tahun ke-10, pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah wafat. Umat Islam pun dalam keadaan sengsara. Akhirnya Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Peristiwa ini disebut dengan Mi'raj. Di sanalah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pelarangan melakukan penumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, mengambil harta orang lain dengan caranya yang tidak benar, dan memakan harta riba, perlakuan yang berbahaya.
Nabi Muhammad SAW pun wafat pada usia 63 tahun pada hari Jumat setelah berdakwah selama 23 tahun. Nah adik-adik, sekian dulu yang Kak Steve sampaikan hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Terima kasih.